Zero moment of truth nggak kita bahas, tapi intinya Google ngeluarin sebuah riset di mana gimana caranya audiens bisa beli produk kita. Secara sederhana risetnya dikenal sebagai istilah zero moment of truth. Nggak kita bahas, tapi intinya Google ngeluarin sebuah riset di mana gimana caranya audiens bisa beli produk kita. Gimana audiens memutuskan proses step by stepnya sampai dia akhirnya beli produk kita. Secara sederhana risetnya dikenal sebagai istilah 7-11-4 rules. Jadi peraturan 7-11-4. Yang pertama adalah 7 hours of interaction. 7 jam berinteraksi. Orang kalau udah 7 jam berinteraksi, interaksi itu ya bisa jadi face to face, bisa jadi ngeliatin Anda dengerin podcast, atau pernah lihat Anda, pernah baca reviewnya, baca ebook itu dan seterusnya, pernah dan ngomongin sama temen dan seterusnya, tapi 7 jam interaksi. Terus 11 touching point, 11 kali ke touch. 11 kali itu gimana ya, tadi bisa jadi dia minggu ini lihat podcast, minggu depan dia ngobrol sama teman, minggu depan dia lihat review di Google, minggu depan dia lihat review di Tokopedia, minggu depannya dia lihat iklan muncul dan seterusnya. Tadi 11 kali. Yang terakhir adalah 4 different areas, jadi kayak 4 different separate location, jadi 4 kali minimal. Jadi bisa jadi satu waktu itu dia 3 touch point, tapi kayak 4 kali touching point, 4 kali kejadian, itu bakal bikin orang nyaman untuk melakukan pembelian. Ini saya buat konteksnya karena sekarang kalau kita lewat di pinggir jalan semuanya adalah sih baliho-baliho itu. Dipikir baliho itu so oldies gitu, mungkin so zaman dulu banget, tapi ternyata ketika kita tiap hari berangkat kerja lewat jalan itu, sehari berarti lihat sekali gitu kan. Kalau 20 hari lihat 20 kali, lama-lama kayak udah familiar dengan muka orang itu. Bisa jadi nanti di coblosan suara kita kayak akan, karena udah sering lihat mukanya, lihat itunya, apalagi kalau balihonya bener dapat catching dan seterusnya, itu bakal ngaruh. Makanya ketika ada cawapres-cawapres yang balihonya dengan berbagai bentuk, dengan berbagai komedi, dengan berbagai itu, mungkin akan lebih banyak diingat dibanding baliho-baliho yang biasa aja. Itu juga kenapa menjawab para artis, para public figure yang ketika menjadi calon legislatif itu lebih mudah dipilih dan terpilih karena dia kayak udah selesai dengan 7 hours of interactionnya. Tiap hari nonton di TV gitu, sinetron, inbox, dahsyat, atau YouTube atau Instagram gitu. 11 kali touching pointnya juga udah selesai mungkin karena udah ngikutin dari 10-15 tahun yang lalu gitu. For different areas of location juga sama. Jadi kadang karena udah berkali-kali terekspos, jadi kayak lebih familiar, lebih enak, apalagi kalau niche dia lebih sama dengan apa yang diperjuangkan oleh orang-orang itu. Jadi dia peduli pendidikan, atau dia kayaknya orangnya suka bagi-bagi baik gitu dan seterusnya. Itu kayak mungkin menyederhanakan banyak hal. Jadi ketika kita mau launching sebuah produk, mau jualan secara masif gitu, kita perlu mikirin juga 7 hours of interaction, 11 touching point, and 4 specific different area atau 4 different area of interaction. Jadi itu juga kenapa mungkin para UKM itu nggak tahu kok brand-brand tuh iklan gede-gede itu buat apa. Mungkin salah satunya biar terjadi interaksi dan touch point berkali-kali, sehingga ketika dia masuk Indomaret atau Alfamart, orang kayak akan inget iklannya yang di baliho, iklannya yang di TV, iklannya yang di digital media, sehingga dia akan memutuskan untuk beli. 7-11-4 rules. Thank you.